Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Nafirianto, NIM 23115383. Sekarang saya akan coba membahas terkait kepemimpinan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester sekarang. Oke, pembahasan pertama ada di peran kepemimpinan di dunia mahasiswa. Kepemimpinan di dunia mahasiswa bukan hanya sekedar status jabatan menurut saya. Di kampus, mahasiswa belajar menghadapi tantangan nyata seperti mengolah sumber daya yang terbatas, menengahi konflik antara anggota tim, dan menyelaraskan visi dari berbagai pihak. Nah, pihak di sini pun mungkin bisa antar mahasiswa, antar kelompok tim, atau antara mahasiswa sendiri dengan lembaga jika kita masuk di organisasi seperti itu. Kemudian pengalaman ini membentuk keterampilan lunak, soft skill, terutama manajemen waktu dan komunikasi strategis yang merupakan modal sosial yang bisa dibilang tak ternilai. Nah, memiliki rekam jejak kepemimpinan adalah sebuah pembeda saat memasuki dunia karir. Ini menunjukkan kepada calon perekrut bahwa lulusan tersebut memiliki inisiatif, daya tahan, dan yang terpenting kemampuan untuk memimpin sebuah proyek dan orang dalam proyek tersebut. Begitu. Kualitas yang langsung diterjemahkan menjadi kemampuan manajerial dan kepemimpinan tim di lingkungan profesional yang bisa kita bilang itu cukup kompetitif. Nah, kemudian pemimpin yang cukup mempengaruhi hidup saya itu adalah Nelson Mandela, di mana yang saya lihat dari beliau mampu mendefinisikan ulang makna kekuatan sejati dalam kepemimpinan yang bukan terletak pada penggunaan kekuasaan, melainkan pada integritas dan kerelaan berkorban demi memenuhi tujuan bersama seperti itu. Kemudian terkait analogi pemimpin selalu terlihat dan teori kepemimpinan, pemimpin selalu terlihat, analoginya bahwa pemimpin selalu terlihat dan menjadi contoh adalah pandangan yang sangat akurat dan secara fundamental didukung oleh teori kepemimpinan transformasional, khususnya melalui komponen pengaruh idealis, influence, atau karisma. Teori ini berpendapat bahwa pengikut mengagumi, menghormati, dan mempercayai pemimpin mereka karena pemimpin bertindak sebagai panutan etis seperti itu. Nah, setiap tindakan pemimpin, mulai dari cara ia berkomunikasi, cara ia menangani kegagalan, hingga bagaimana ia memperlakukan bawahan akan diawasi secara cermat dan menjadi standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi di bawahnya. Nah, kegagalan pemimpin untuk konsisten antara perkataan dan perbuatan akan segera atau bisa menjadi sebuah pemicu untuk menghancurkan kredibilitas dan menyebabkan keruntuhan moral tim. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus secara sadar menginternalisasi bahwa mereka adalah simbol visual dari nilai-nilai organisasi yang mereka bawa. Nah, kemudian dalam kepemimpinan ada beberapa teori. Yang pertama, teori trait, berfokus pada pandangan tradisional bahwa pemimpin memiliki seperangkat sifat bawaan seperti kecerdasan, karisma, dan kepercayaan diri yang membedakan mereka dari anggota-anggotanya. Kemudian ada transformasional, berpusat pada pemimpin yang menginspirasi perubahan dan inovasi dengan menyajikan visi yang menarik dan motivasi pengikut untuk melampaui kepentingan diri sendiri demi tujuan yang lebih besar, membangun komitmen emosional. Selanjutnya, servant, membalik piramida. Maksudnya yang membalik piramida kekuasaan di mana pemimpin utamanya bertujuan melayani, mendukung, dan mengembangkan potensi anggota tim, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi sehingga mereka dapat mencapai performa terbaiknya. Dan yang terakhir ada
pemimpinan situasional yang menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan adaptasi, di mana pemimpin harus secara fleksibel mengubah gaya mereka dari mengarahkan, melatih, mendukung, hingga mendelegasikan sesuai dengan tingkat kesiapan dan kompetensi spesifik dari pengikut atau anggota dalam tugas tertentu. Nah, pembahasan terakhir itu peran utama kepemimpinan. Di sini ada tiga. Yang pertama ada influencer, yaitu individu yang menggunakan koneksi, pengetahuan, atau karisma mereka untuk mempengaruhi moral dan perilaku tim secara informal. Nah, mereka ini adalah pionir ide baru dan seringkali berperan sebagai jembatan komunikasi, mempercepat adaptasi perubahan positif, dan memastikan visi pemimpin diterima dan dilaksanakan dengan antusias oleh anggota tim. Yang kedua ada follower, tulang punggung organisasi yang bertanggung jawab atas eksekusi detail operasional dengan penuh komitmen. Peran ini tidak pasif karena follower yang efektif juga memberikan umpan balik yang jujur dan inisiatif praktis yang dibutuhkan pemimpin untuk kalibrasi strategi. Kemudian ada leader, arsitek, atau bisa dibilang penyusun, perancang yang menentukan arah dan menetapkan kerangka kerja strategis. Mereka bertanggung jawab mengambil keputusan akhir dan menjadi wajah publik organisasi. Uh, Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan ya, terima kasih.